yang kita takutin jangan-jangan mereka juga pakai seperti itu, Gus. Nggak bisa. Nggak bisa. Akan ketemu nanti, Kiai. Contoh Wahabi. Wahabi mau menutupi seperti apapun. Cara pandang mereka memang mirip Khawarij. Satu, fokus mengkafir-kafirkan Islam. Bid'ahkan umat Islam. Padahal tugas kita itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Betul. Ya, merangkul yang di luar, bukan memukul yang di dalam. Betul. Kan begitu. Meluruskan boleh, tapi kalau sampai statement itu jatuh kepada kata kafir, maka kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir falaysa kadzalik faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudara seimannya wahai kafir, kok ternyata agak seperti itu kenyataannya, maka salah satunya pasti ada yang kafir tuh. Nah, sedangkan kalau kita lihat kelompok Wahabi ini cukup ekstrim dalam membahas sebuah perbedaan. Contoh Maulid Nabi, Kiai. Maulid Nabi ini kayak anti banget. Ya. Toh andaikan mereka tidak mau menggelar Maulid Nabi, kita oke-oke saja. Tetapi ketika Maulid Nabi dipandang oleh mereka sebuah kesesatan karena alasan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, ini mulai kajian yang akan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma'waduh. Sahabat yang beriman, para ikhwan, para akhwat, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, untuk kesekian kalinya saya bersama Gus Fuad Abdul Wafi, ya. Beliau sebagai tokoh muda, tokoh Aswaja, singa Aswaja yang sangat luar biasa. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbincang-bincang dengan beliau terkait masalah maraknya paham-paham aliran sesat yang tentunya begitu marak sekali, begitu banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita sebagai orang yang menganut ahlus sunnah wal jamaah, ya, kita harus bisa menganalisa, bisa mendeteksi aliran-aliran sesat, dan kita harus bisa mendiferensiasi atau membedakan mana yang sesat dan mana yang bukan. Itulah teman-teman sekalian, kita harus cermat, sebab ada hadis al-Qamakal disebutkan, sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahid ma'ana alaihi wa ashabi. Sedangkan di Indonesia kayaknya lebih dari 73 ini. Oke, Gus Wafi, mohon pencerahan dari jenengan ini. Bagaimana dengan maraknya aliran sesat di dalam Islam, ya? Soalnya prediksi Rasulullah itu kan 73. Yang satu masuk surga, umatku akan pecah menjadi 73, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Nah, sekarang pada kenyataannya di negara kita, di berbagai belahan dunia, banyak banget, ya. Bukan hanya 73 ini, nggak terhitung, ya. Ribuan mungkin. Bahkan dulu pernah dirilis tahun 2010 kalau nggak salah. Kementerian Agama di Indonesia saja itu ada sekitar 250 aliran. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam agar tidak terperosok, ya, tidak terperosok ke kelompok-kelompok yang sesat, yang dhalun mudhillun. Bagaimana cara untuk membedakannya? Mohon pencerahan. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Allahumma shalli wa wa sallim. alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati Kiai Haji Amin Rifki selaku pengasuh Pondok Pesantren Mau'izul Amin, Desa Bunangkah, Pamekasan, Madura. Terima kasih atas waktu kepada Al-Fakir Kiai di sini. Pembahasan pada malam hari ini cukup berat sebenarnya, Kiai, karena betul kata jenengan, Indonesia ini salah satu negara di mana
banyak aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah mulai bercokol, berkembang pesat di negara kita. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 millah, kulluhum finnari illa millatan wahidah." Qila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73, semuanya di neraka kecuali satu. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa yang satu selamat itu? Kata Rasulullah, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Betul. Nah, kita harus melihat dulu Kiai bahwa pemaparan dari para ulama, contohnya seperti di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ya. Nah, di dalam kitab itu telah menjelaskan beberapa aliran seperti Khawarij. Di sini cabang-cabangnya banyak, Kiai. Betul. Meskipun di Indonesia tertulis seumpama 250 aliran, tetapi dari 250 itu pasti akan memiliki usulul akidah yang sama nanti. Betul. Nah, usul akidah atau pokok perbedaan dalam ajaran masing-masing pasti ada yang sama. Contoh Syiah. Syiah ini terbagi menjadi 22. Khawarij terbagi menjadi kurang lebih 20. 20. Nah, jadi aliran apapun yang kemudian kita lihat ada kesamaan dalam perspektif cara pandang, maka masuk pada cabang yang Khawarij. Kalau Syiah berarti cabang ke Syiah. Nah, untuk membedakan, cara mudah untuk membedakan mana aliran sesat dan mana yang harus kita ikuti sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tentunya yang pertama, kita harus banyak belajar agama. Tanpa mempelajari sebuah pemahaman agama secara komprehensif, kita akan sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Betul. Terutama di Indonesia banyak pesantren-pesantren. Dan bahkan itu disetujui juga oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang hidupnya untuk mencari ilmu agama, maka Allah nantinya mempermudah dia untuk jalan menuju surga. Nah, mempelajari ilmu agama ini sangat penting, terutama belajar di pesantren-pesantren seperti Mau'izul Amin. Di sini dipelajari, bahkan pesantren Mau'izul Amin ini, teman-teman ya, juga sudah mempelajari ilmu lintas agama. Amin. Ya, lintas firqah dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa memberikan metode cara membedakan dengan sesimpel mungkin. Susah, Kiai. Betul. Karena semakin banyaknya aliran, maka juga semakin harus banyak yang harus kita pelajari. Tetapi, mudahnya saya hanya bisa mengatakan bahwa Rasulullah sudah mengatakan, "Inna ummati lan tajtami ala dhalalah." Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan, wa yadullahi alal jamaah, dan pertolongan Allah pada al-jamaah, grup yang mayoritas. Maksudnya bukan mayoritas orang awam, Kiai, tetapi mayoritas para ulama. Kita tinggal lihat saja, tinggal mempelajari, mayoritas ulama ada di barisan mana, ikutilah yang itu. Maka itu jauh lebih menyelamatkan pada diri kita. Mungkin gitu dulu simpelnya, Kiai. Masya Allah, tabarakallah. Ya, gini Gus ya, saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan dari jenengan. Masalahnya sekarang semuanya mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, si kelompok Wahabi ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, aliran yang ini Syiah juga ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, aliran ini Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana yang original, yang benar-benar asli Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang perlu kita terangkan kepada umat ya. Gimana itu? Nah, Imam Malik itu pernah ngasih ciri-ciri simpel, Kiai. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, aliran yang benar, itu adalah sebuah golongan yang tidak dinisbatkan atas nama apapun dalam akidah dan pemikirannya. Itu simpel itu. Aliran atau sebuah kelompok yang tidak dinisbatkan pada sebuah nama apapun dalam statement dan cara pandangnya. Contoh, Wahabi, ada namanya itu. Berarti bukan Ahlussunnah. Betul. Syiah, ada namanya tuh. Bukan Ahlussunnah berarti. Hasyawiyah, Karomiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Kan ada nama tuh. Betul. Atau MTA. HTI. MTA. Ya. MTA. Ada nama tuh ya dalam sebuah cara pandang pemikiran kelompoknya. Nah. LDII.
Nah, termasuk itu juga. Ya. Jadi ketika ada sebuah nama atas cara pandang, bukan nama organisasi Iya, betul. Kalau cuma nama organisasi ya kita bisa menggunakan nama organisasi apapun, Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ada SI. Tapi dari cara pandang sebuah kelompok itu tidak memiliki nama tertentu. Iya. Nah, kalau tidak memiliki nama tertentu berarti itu Ahlus Sunnah. Masya Allah. Kata Imam Malik. Gampangan seperti itu ya. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi tidak ada nisbat pada satu nama gitu. Iya, atas cara pandang suatu Cara kelompok pandang itu. satu kelompok. Yang kita takutin jangan-jangan mereka juga pakai seperti itu, Gus. Nggak bisa. Nggak bisa. Akan ketemu nanti, Ge. Contoh Wahabi. Wahabi mau menutupi seperti apapun. Cara pandang mereka memang mirip Khawarij. Satu, fokus mengkafir-kafirkan Islam. Iya. Bid'ahkan umat Islam. Padahal tugas kita itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Betul. Iya, merangkul yang di luar, bukan memukul yang di dalam. Betul. Kan begitu. Meluruskan boleh, tapi kalau sampai statement itu jatuh kepada kata kafir, maka kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir falaisa kadzalik faqad ba'a biha ahaduhuma. Iya. Barang siapa mengatakan kepada saudara seimannya wahai kafir, kok ternyata agak seperti itu kenyataannya, Betul. maka salah satunya pasti ada yang kafir tuh. Iya. Nah, sedangkan kalau kita lihat kelompok Wahabi ini cukup ekstrim dalam membahas sebuah perbedaan. Contoh Maulid Nabi, Kiai. Maulid Nabi ini kayak anti banget. Ya. Toh andaikan mereka tidak mau menggelar Maulid Nabi, kita oke-oke saja. Tetapi ketika Maulid Nabi dipandang oleh mereka sebuah kesesatan karena alasan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, ini mulai kajian yang akan berbicara. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal, karena orang Wahabi ini sering menisbatkan mereka kepada Imam Ahmad. Iya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal saja mengatakan inni la astaghfirullah li syafi'i fi sholati arba'ina sanah. Fakultu Allah maghfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Aku di setiap sholatku selama 40 tahun selalu mendoakan Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Iya. Aku mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku, kedua orang tuaku dan guruku Imam Syafi'i. Nah, seperti itu kan tidak pernah diajari oleh Rasulullah. Iya. Tapi kenapa Imam Ahmad melakukan? Berarti kan pemahaman bid'ah dan kesyirikan itu tidak sesimpel dan tidak sekaku seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Masya Allah. Atau Syiah, Kiai. Bilangnya mencintai Sayyidina Ali, tapi melakukan praktek mut'ah. Iya. Nikah kawin kontrak. Ya, padahal Sayyidina Ali sendiri banyak keterangan riwayat yang jalurnya dari Sayyidina Ali justru beliau mengharamkan nikah mut'ah. Bahkan Sayyidina Ali pernah menegur sahabat Abdullah bin Abbas gara-gara beliau memberikan rukhsah kepada praktek nikah mut'ah. Iya, Masya Allah. Nah, jadi cara pandang seperti itu sebenarnya harus kita benar-benar perdalam dan mempelajarinya secara komprehensif. Tentunya belajar yang paling baik sekarang itu harus di pesantren sebenarnya. Kenapa? Kalau di pesantren itu ilmunya itu sistematis, Kiai. Iya. Dari awal, nahwu shorof, akidah. Untuk di luar pesantren ini sejauh ini belum Al-Fakir temukan. Iya. Sesistematis yang ada di pesantren. Kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa, Gus.